Makanya kalau orang baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang, saya ucapkan ahlan wa sahlan. Ada Bu Rina yang join pada pagi hari ini. Alhamdulillah ya Bu, bisa join pada pagi hari ini. Insya Allah. Kemarin masih sibuk. Iya. Kelas kita ini di hari Rabu, kita hanya membahas tentang sorok. Karena kalau belajar bahasa Arab, hanya belajar nahwu saja, itu bagaikan punya ibu, tidak punya bapak. Gimana kira-kira? Punya ibu, nggak punya bapak. Tuh, kalau belajar nahwu doang. Tapi kalau belajar bahasa Arab, belajar nahwu, belajar sorof, sama seperti seseorang punya ibu dan punya bapak. Jadi nggak yatim. Saking melekatnya nahwu dan sorof, maka di istilah kita di masyarakat, kalau disebut nahwu, pasti digandengkan dengan Sorof. Sorof. Pokoknya nahwu sorof. Belajar nahwu sorof ya. Gitu ya. Saking melekatnya. Itu antara hubungan bapak dan ibu, begitu. Harusnya apa? Sorof dulu apa nahwu dulu? Sebenarnya kalau saya mau katakan jujur, kita itu belajar bahasa Arab harusnya sorof dulu. Sorof dulu ya. Ya. Baru nahwu. Idealnya gitu. Tapi karena peserta, kita ambil contoh dari LBIQ yang sudah senior usianya, kan nggak mau menghafal sorof. Maka dimudahkanlah untuk belajar nahwu, karena nahwu itu nggak begitu banyak hafalan. Sudah hafalan. Iya, itu siasat saya waktu saya buat di hari Jumat juga begitu Bu sebenarnya. Sebenarnya kalau mau jujur ditanyakan, nahwu dulu atau sorof dulu? Sebenarnya sorof dulu. Idealnya itu. Idealnya gitu. Urut-urutannya ya. Iya, urutannya. Tapi hal urutan itu nggak boleh aja kita rubah-rubah, nggak apa-apa, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pembelajar itu gitu. Nah, saya ulang lagi sebagai pengantar sedikit. Saya pernah nulis gitu. Sorof itu apa tuh sorof? Bahasa Indonesia saraf sebenarnya. Gini nih. Bahasa Indonesia yang baku saraf. Ya Bu, bukan pakai O, Bu Sri Lestari. Ada dua, Bu Sri ini tiga harusnya. Bu Sri Halid, Bu Sri Lestari, sama Bu Sri Rina. Ada tiga. Jadi ada tiga Sri Kandi, tapi satunya lagi gue ya. Saraf itu ilmu dia Bu. Bukan lagi pengetahuan tapi ilmu. Kalau ilmu kan pasti ilmiah kan. Ilmu yang mempelajari tentang bentuk ya. Bentuk kata. Perubahan. Dan perubahannya. Perubahan kata. Tuh. Singkat aja begitu. Adapun definisi lain yang mendefinisikan sorof yang lain silakan aja. Tapi intinya hanya mempelajari tentang bentuk-bentuk kata dan perubahan kata. Singkat. Oke. Tuh. Ustaz, maaf. Tapi memang betul sih berkesinambungan kalau kita nahu-nahu doang. Bingung juga kalau nggak belajar sorof. Makanya bagaikan bapak dan ibu. Kan begitu saya bilang. Nunu. Ini kita ambil contoh.
Apa sih itu bentuk kata? Bentuk kata itu, Ibu pernah mendengar istilah fi'il madhi? Ya, Fi'il Madi. Pernah juga mendengar istilah fi'il Dore. dori. Pernah juga pasti mendengar Masdar. Pernah juga pasti mendengar isim Fa'il. fa'il. Pernah juga pasti mendengar isim Maf'ul. maf'ul. Pernah juga kita mendengar pasti fi'il Amr. amr. Fi'il amr. Tapi pernah juga mungkin kita mendengar istilah yang lainnya seperti fi'il Nahi. seperti fi'il apa lagi, Bu? Nahi. Fi'il nahi. Pernah juga kita mendengar apa lagi? Zaman makan Terus alat, isim alat. Ya. alat. Kok sering dengar tuh? Dengar doang. Iya. Apa-apa. Daripada nggak pernah dengar. Jadinya kan pengen tahu. Itu sini. Ada fi'il amr. Ada fi'il amr. Ada fi'il nahi. Ini pengantarnya di sini. Ada fi'il nahi. Ada namanya isim zaman. Ya. Zaman Ada nama isim makan. isim makan. Zaman makan alat. Iya, isim. Zaman makan siang. Ada isim Alat. Apa maksudnya semua itu? Baik. Al-alat. Maksudnya apa? Yang saya kasih warna ini oranye, ya Bu, itu namanya bentuk-bentuk kata ya. Bentuk kata. Oh, ternyata bentuk kata ini ya ada berapa, hitung tuh? Ada berapa? 12. Berapa, Bu? 10 di sini. Yang coklat, Ustaz. Iya, semuanya. Mau coklat, mau 10. Ada berapa? 10 Ustaz. Ada 10. 10. Nah, inilah bentuk kata. Jadi ada 10. Harus siapa ini? Nah, terus pertanyaan maksudnya apa? Kalau fi'il madhi, kan di situ ada 10 ya, Bu ya. Fi'il madhi itu apa di fi'il madhi? Kata kerja yang menunjukkan perbuatan itu di masa lampau. Fi'il mudhari, kata kerja sedang menunjukkan sedang yang akan datang. Sedang atau yang akan datang. Iya. Terus kemudian Masdar. Kalau masdar, Kata kerja yang dibendakan. Kata kerja yang dibendakan. Apa itu maksudnya? Maknanya kata kerja, namun arti kerja. Dia golongannya isim. Jadi isim yang maknanya kata kerja. Isim fa'il
orangnya, Pelakunya. yang mengerjakan. Kalau pergi berarti orang yang pergi. Kalau isim maf'ul yang di. Kenapa sakit? Maf'ul Yang di, Bu. Yang dikenai pekerjaan. Yang dikenai pekerjaan. Misalnya makan, dimakan. Seperti surat At-Takasur. Baca coba At-Takasur. Hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla apa tuh yang seperti dimakan daun, surat apa saya lupa. Al-Fil. Iya, bagaimana, Bu? Depannya gimana, Al-Fil? Aro'aita lah ya. Aita ladzi enggak. Alam taro kaifa fa'a. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim hidaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Seperti daun-daun yang dimakan. Tinggal kerangkanya. Iya. Makul itu. Jadi yang di. Kemudian fil amr, kata kerja memohon. Kata kerja perintah. Boleh juga memohon. Kalau misalnya Ibu Sri dengan anaknya nih. Ibu Sri dengan anaknya begini. Anaknya kemarin Pak Toto, Ibu. Bu, nanti kalau pergi pintu dikunci ya, Bu. Kira-kira omongan anak Ibu Sri ke Ibu Sri itu permohonan atau perintah? Permohonan. Permohonan. Tapi kalau dari Bu Sri ke anaknya itu perintah atau permohonan? Nyuruh, kalau bahasa orang Cijantung nyuruh. Jadi fi'il amr itu maknanya bisa perintah kalau dari atasan ke bawah. Oke? Iya. Kemudian punya supir. Ayo kita pergi ke sana ya. Ngomongnya ke supir. Perintah atau permohonan? Perintah. Perintah. Tapi kalau dari bawahan ke atasan, Bu, kalau jalan-jalan beli tape dong, Bu. Nah, dari bawah, perintah atau permohonan? Permohonan. Di bawah ke atas Permohonan. Begitu Berarti juga kalau kita berdoa kepada Allah. Kita sama Allah berarti kita permohonan ya? Iya, walaupun bentuknya fil amr. Misalnya nih, ya Allah, lapangkanlah rezeki saya. Itu kan bentuknya fil amr tuh. Iya. Lapangkanlah. Tapi bukan berarti Allah kita suruh. Oke? Makanya Bu Sri bilang fil amr itu maknanya perintah atau permohonan. Iya betul. Dah, gitu maksudnya. Kalau maknanya perintah dari atasan ke bawah. Tapi kalau permohonan dari bawahan ke atas. Masa orang tua disuruh kan nggak mungkin. Mamanya pergi ke pasar. Ma, tolong beli soto ya. Dari anak ke bawah, kita perintah atau permohonan? Permohonan. Permohonan. Tapi menggunakan fil amr. Terus yang berikutnya, isim zaman. Fil nahi, fil larangan. Melarang. Oke? Melarang. Misalnya, jangan masuk rumah orang sebelum salam. La tadkhul baita qabla salam. Kemudian isim zaman. Isim zaman itu isim Menunjukkan waktu. yang menunjukkan Waktu. Isim zaman yang menunjukkan keterangan waktu. Isim makan, tempat. Menunjukkan tempat. Ya. Isim alat,
alatnya. Tuh. Kenapa kok warnanya kuning? Yang lain warnanya pink. Gitu ya, Bu. Maksud kuning ini tidak semua fiil, tidak semua kata kerja ini punya bentuk isim zaman, isim makan, dan isim alat. Itu maksudnya. Enggak semua. Karena tidak semua fiil tidak mempunyai yang kuning itu, maka dalam tasrif yang paling umum muncul di buku-buku tasrif itu biasanya berakhir pada fiil nahi. Betul? Itu maksudnya. Kalaupun ditulis sampai isim alat itu lebih bagus. Atas dasar pertimbangan tidak semuanya fiil mempunyai isim zaman, isim makan, isim alat, maka standarnya itu biasanya tertulis tasrif itu sampai fiil nahi. Gitu. Ini kan kita lagi mencari bentuk-bentuk kata ya, Bu. Kita ambil contoh misalnya. Kata apa tuh misalnya nasoro? Apa nasoro artinya? Nasoro penolong. Yan? Pertolongan. Yansuru. Yansuru. Bentuk masdarnya Nasron. Ya. Nasron. Nasron. Isim fa'ilnya? Nasirun. 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 Isim maf'ulnya? Mansurun. Mansurun. Surun atau suron? Mansurun, maf'ulun. Oh, Unsur, unsur. latan, Latansur. 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 Terus? Mansur. Mansur. Ya, Mansurun. 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 Mansorun. Mansurun. Mansurun, mansurun. Yang zaman Mansurun. Yang Mansurun. 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 Minsurun. Tuh. Udah ketemu. Oh, begitu. Nah, Mansorun. Zaman Mansorun. ya Bu, bisa dipaham sampai sini. Inilah bentuk-bentuk kata nih namanya. Bentuk-bentuk kata. Terus perubahannya gimana kalau perubahan kata? Kalau perubahan kata itu berdasarkan dhamir. Kalau begitu? Berdasarkan apa, Ustaz? Berdasarkan dhamir. Apa itu? Berdasarkan dhamir. Ini perubahan kata nih ya. Ini bentuk-bentuk kata. Bentuk. Berdasarkan pelakunya. Bentuk kata. Nah, sebelum kita ini pahami dulu nih. Bolak-balik aja, enggak apa-apa. Bentuk-bentuk kata tadi ya, Bu ya? Iya. Yang warnanya? Itu apa, orange? Iya. Kita coba perbaiki lagi. Tuh gitu. Bentuk kata yang ini semuanya bentuk kata ya. Ini kan kita lagi jelasin sorof ya Bu. Pengertian sorof.
Ini digeser dulu biar rapi. Saya tuh suka bingung di mafskulnya itu loh, Ustaz. Ya, kenapa mafulnya? Hmm. Bingungnya kenapa, Bu? Rincu, mansur, mas'ul, isim mas'ul. Nah, seperti ini. Nah, ini bentuk-bentuk kata namanya. Berarti polanya ngikutin yang di atas itu, Ustaz, ya? Iya. Bentuk-bentuk kata. Dan perubahan kata kan gitu, Bu. Pengertian sorof kan gitu. Sedangkan perubahan kata itu perubahan kata yang dimaksud adalah perubahan kata berdasarkan pelakunya, dalam hal ini domirnya. Nih, kita ambil contoh. Kalau di sini misalnya kan ada fiil. Pertama fiil apa? Fiil maudhi. Fiil Mali. fiil maudhi. Fiil maudhi. Kedua fiil mudhari. Ketiga Masdar. fiil amar aja langsung. Oh, amr. Keempat, karena berdasarkan pelakunya, fiil Nahi. Nah, terus kita ambil contoh lagi. Di sini kita tambahkan. Ini kurang tabelnya, Bu. Ini yang fiil-fiil aja, Ustaz. Ini berdasarkan domir. Perubahan itu berdasarkan domir. Maka di sini, ya kan, Bu? Di sini domir. Domir yang kita ketahui ada berapa? 14. Ada 14. Tuh, begitu tuh. Ini huwa. Terus, habis huwa apa? Huma. Udah hafal kan huwa huma? Huma, huwa, huma, hum. Wa huma hum. Huwa huma hum. Huma, Nah, huwa, seperti ini. hum. Kita ambil contoh film di misalnya kalau nasoro tadi, kalau huwa berarti Iya. kalau hum Nasoro. Nasoro. ya begitu. Tuh, Bu Rina masih ingat, alhamdulillah. Nasoro. Kemudian kalau ini Nasoru. nasoru. Sini, Tuh. Kalau film mudhari tambah ya. Yan suru. yansuru. Kalau humanya Yan suroni. Suron. ya Yan suron. Yan suruna. Yan suroni. suron. Kalau ini Yan suruna. yansuruna. Nah, kalau fi'il amr dia kan ada pada anta ya, Bu. Ya kan? Iya. Iya. Anggaplah di sini kita singkat, di sini anta. Kalau usah ditulis semua karena sudah paham. Di sini anta.
Fi'il anta. Kok nggak urutan Ustaz? Hiya, huma, hun. Karena Ibu sudah paham kan ya? Sudah paham kan? Domir. Ya. Maka kita singkat aja. Artinya di sini kalau kita mau tambahkan kan di sini berarti kan ini apa nih? Iya. Iya. Di sini hu. Hun. Di sini hun. Di sini hum. Nah, Setelah itu Hi, anta. Iya huma hunna. Setelah itu anta, antuma, antum. anta. Nah, di sinilah fi'il amr menjadi Unsur. unsur. Tuh. Latan. Ya, gitu. Dan ke bawah. Nah, ini yang disebut perubahan kata, Bu. Bisa dipaham? Insya Allah. Jadi ini prinsipnya gini dulu pegang. Oh, gitu. Cuma ini aja yang kita pelajari. Iya, ngotak-atik di sini. Tuh. Jadi sorof itu apa sorof? Sorof perubahan Kata. Perubahan bentuk kata. Bentuk-bentuk kata dan perubahan kata ya. Yang pelajari tentang bentuk-bentuk kata, kemudian dan perubahan kata. Perubahan kata berdasarkan pelakunya. Berdasarkan pelakunya. Itu sorof. Nah, itu yang perlu kita pegang. Karena itu yang kita pelajari. Nah, kita harus mengenal fi'il. Nah, dalam sorof, pembahasan yang paling sering muncul, atau katakan 80% sorof itu membahas tentang fi'il. Membahas tentang fi'il. Nah, ini urutannya gini. Fi'il. Fi'il. Bisa dikatakan ya 80%. Sorof itu membahas fi'il. Maka yang dibahas itu kita bahas ya fi'il. Kan gitu Ibu. Fi'il itu apa? Kata kerja. Fi'il adalah kata kerja. Kerja. Nah, simpelnya gitu. Kata kerja itu dalam ilmu sorof dibagi dia. Dibagi dua. Dilihat gimana tuh? Dilihat dari jumlah hurufnya. Mana dia hurufnya terbagi, dilihat dari jumlah hurufnya, maka fi'il dibagi menjadi berapa? Jadi dua. Pertama apa? Fi'il sulasi. Nah, fi'il sulasi dua. Dua. Fi'il sulasi mujarab. Sulasi mujarab. Wah, bukan sulasi di sini, salah. Terbalik. Fi'il mujarrad. Apa itu fi'il mujarrad?
kata yang masih susunan asli jumlah 3 huruf. hurufnya terdiri dari 3 huruf. Ah, terdiri dari 3 huruf. Bukan. Mujarad itu artinya asli. Asli. Adalah kata yang Yang masih asli. Asli. Belum ada ya Allah. tambahan. Belum ada tambahan huruf. Ya, masih asli. Agak Jadi miring. aslinya 3 huruf. Gitu. Asli atau dalam kurung murni. Belum ada tambahan. Atau tidak ada tambahan. Contohnya apa? Fa'ala. Katabah. Contohnya Nasoro. Berapa huruf? 3. Nasoro. Ya huruf. Ya kan, Bu Sri? Nasoro. Kataba. Berapa huruf? 3. Sami'a. Sami'a. 3. Berapa huruf? Doroba. Goroba. Tuh. Terus apa lagi? Syahida. Ya, kotala. Fa'ala. Alima. Dan seterusnya. Syahida boleh. Ya Allah ya Rabbi. Halo, kok nyebut? Karena dia 3 huruf, murni susunannya 3 huruf, murni, kan jumlahnya 3 huruf nih Bu. Iya. Ya. Maka disebutnya dia Mujarad. karena jumlahnya 3 huruf murni, maka disebut Fi'il mujarad. fi'il Mujarad. sulasi Sulasi mujarad. mujarad. Tuh, gitu tuh. Bisa dipaham, Bu Rian. Jadi sulasi itu artinya 3, mujarad murni. Ya kan? Jadi penyebutannya menjadi fi'il sulasi mujarad. Nah, selain mujarad ada juga fi'il namanya disebut apa, Bu? Sulasi majid. Ya. Fi'il mazid. Fi'il majid. Berarti fi'il mazid itu adalah fi'il Jadi, yang Yang mendapat yang tambahan susunan huruf. jumlah hurufnya, yang jumlah hurufnya, susunan jumlah hurufnya jumlah susunan hurufnya terdiri dari 3 huruf asli ditambah terdiri dari 3 3 huruf. huruf asli 3 huruf tambahan. tambahan. Itu 3 Ustadz, bukan tifa. Oh, baik, makasih. 3. Contohnya, asalnya kan sami'a, Bu. Asalnya sami'a. ya. Harus tertulis dia asalnya sami'a. Tapi tertulis ma. Ada berapa jadinya? 4. Asalnya nih sin mim yang Sa- saya kasih warna merah itu berarti tambahan. 2 ya. Tambahannya apa Ta. tuh? Alif ta. Asalnya sami. Nah, berarti tambahannya mana? Istami. Alif Tambahan dan hurufnya ta. mana? Alif ta. Alif. Iya, hamzah dan ta. Oh, Betul.
Ya, Durian. Betul nggak? tambah hita. Terus kata misalnya allama. Asalnya alima. Tambahannya apa? Tasdid. Tasdid. Tasdid itu berarti huruf yang kembar. Lamnya 2. Contoh lagi. Fir. Asalnya Gofaro. gofar. Tuh. Jadi istighfaro tadinya gofaro ditambahkan hamzah wasal Ista. dan ta. Tuh, ada yang tambahannya 2, ada yang tambahannya 1. Contoh lagi. Lama. Jawabnya Salama. kalimat. Nah, istama'a, 'allama, istaghfara, aslama itu disebutnya fi'il Majid. fi'il mazid. Bisa dipaham sampai sini? Insya Allah, ntar juga diulang-ulang, Ustaz. Ya. Tapi pembahasan kita pada ini cuma pengantarnya saja. Nah, kita sudah membahas jauh. Nih. Yang kita pelajari sekarang ini. Itu cuma review aja. Ada fi'il namanya ada fi'il, tadi saya bilang ada fi'il mujarrad dan ada fi'il mazid. Ya kan, Bu? Ini saya ringkas. Nih. Saya ringkas. Ringkasan tasrif istilahi dan tasrif lugawi pada wazan sulasi mujarrad dan wazan sulasi mazid. Nih. Sulasi mujarrad itu apa tadi? Pengertian sulasi mujarrad. Huruf yang masih asli 3 huruf. 3 huruf. Kalau wazan sulasi mazid Sudah ada tambahan huruf. nah, sudah ada tambahan. Ini 3. ringkasan tasrif istilahi dan tasrif lugawi pada wazan sulasi mujarrad dan pada wazan sulasi mazid. Ringkasan nih. Tasrif istilahi adalah tasrif horizontal dari fi'il madi sampai tadi fi'il apa? Isim. Saya ulang lagi. Tasrif istilahi adalah tasrif yang dimulai perubahan bentuk kata dimulai dari fi'il madi sampai dengan isim alat. Tadi itu. Ya. Jadi bentuk kata itu namanya disebut tasrif istilahi. Bentuk kata tadi yang di prolog itu, yang saya namakan bentuk kata itu sebenarnya disebut tasrif istilahi. Tasrif itu kan perubahan. Perubahan kata dari bentuk fi'il madi sampai dengan isim alat disebutnya tasrif istilahi. Cuma karena tidak semua fi'il punya bentuk isim zaman, isim makan, dan isim alat, maka tasrif ini standarnya kita akhiri dengan fi'il nahi. Jadi fi'il maudhi sampai dengan fi'il nahi. Nih, bagaimana mentasrif istilahi? Itu ada contohnya tuh. Warnanya warna hijau. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul. Tuh. Yang kita mau tasrif itu dari wazan
sulasi mujarrad yang pertama. Karena wazan sulasi mujarrad itu ada 6 ya kan Bu? Kita singkat menjadi aku, yakin, hanya, dia, untukku, kini. Aku yang dimaksud adalah fa'ala yaf'ulu. Maksudnya ain fi'il pada fi'il madhinya fathah dan ain fi'il pada fi'il mudhari'nya dhamma. Bu, gimana Bu Rian? Paham? Insyaallah. Alhamdulillah. Bagaimana mentasrif itu bisa istilahi? Coba lihat warna yang hijau. Ini warna yang hijau. Kelihatan nggak Bu di layar Ibu? Kelihatan. Alhamdulillah. Gedein. Udah saya gede ini. Gede Saya ini. di zoom lagi. Contoh ya. Fi'il madinya nih. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul. Wadaka apa? Ustaz? Apa ya? Wadaka apa? Wadaka dan ini. Itu gampangnya itu biar supaya ada nadanya pakai itu Bu ya Bu. Biar supaya mentasrif itu ada nadanya pakai itu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Berhenti. Jangan nyerotos saja, jangan terus. Jangan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul. Ini contohnya kita mentasrif istilahnya. Kata nasoro misalnya. Nasoro yang nasron fahuwa nasirun wa dzaka man surun unsur latan. Contoh kedua, syakaro yaskuru syukron fahuwa syakirun wa dzaka maskurun uskur la taskur. Dakhala yadkhulu dukhulan fahuwa dahilun wa dzaka madkhulun udkhul la tadkhul. Tuh. Ustaz, Ya, itu artinya latas berarti jangan bersyukur gitu. jangan bersyukur. Emang ada Pak Ustadz, jangan bersyukur. Orang dilarang bersyukur. Dalam pemakaian sih nggak ada, tapi dalam tasrif ada. Itu bisa jadi kata la tastur, jangan bersyukur itu dalam bahasa mungkin tidak ada pemakaian. Sorok ada gitu loh. Repot penggunaannya. Iya. Masa orang dilarang bersyukur kan nggak boleh. Allah aja bilang la in syakartum apa? La azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Inna adzabi lasyadid. Nah, inilah proses sorob namanya. Dakhala yadkhulu dukhulan fahuwa dakhilun wa dzaka madkhulun udkhul la tadkhul. Nah, untuk masdar kan wazannya kan fa'lan tuh. Ya kan, Bu? Halo? Iya. Ya. Lah kok begitu kata syakara yaskuru syukron bukan syakron harokatnya. Ya kan? Begitu kata dakhala ya dahulu kok tidak dakhlan tapi dukhulan. Lah kok enggak mengikuti pola fa'lan disebut. Kalau masdar semacam itu yang tidak disebut, yang tidak mengikuti pola fa'lan disebutnya masdar mono atau masdar apa? Masdar sima'i. Masdar sima'iyun. Sima'i. Apa tuh sima'i?
adalah masdar yang mengikuti pemakaian orang Arab. Gitu. Padahal wazannya, wazan masdar itu apa tadi? Fa'lan. Mestinya kan syakron, dakhlan. Oh, tapi tidak begitu. Itu namanya masdar sima'i. Bagaimana kita mengetahui masdar itu sima'i atau qiyasi? Caranya lihat di kamus. Bagi Bu Rina dulu pernah punya kamus Munawir. Iya. Ya, nanti Ibu coba buka kata nasoro, kata syakaro, kata dakhola. Itu nanti akan muncul masdarnya. Di sampingnya. Nasoro, terus fil mudhari, bisa, ntar ketemu kata nasron. Oh, berarti nasoro bentuk masdarnya nasron. Begitu kata syakaro, yaskuru, akan ketemu nanti bentuk masdarnya syukron. Nah, begitu. Namanya masdar apa? Masdar yang tidak mengikuti pola fa'lan pada fi'il sulasi mujarrad disebutnya masdar sima'iyun. Tulisannya sin, mim, alif, ain, ya, tasdid. Sima'iyun. Tapi kalau masdar yang mengikuti pola fa'lan seperti kata nasron menjadi namanya disebutnya masdar qiyasi. Qiyasiyun. Nah, inilah yang disebut dengan tasrif istilahi. Jadi selama ini kalau Bu Rian, Bu Sri Lestari dengar, halo, teman-teman LBIQ atau guru LBIQ sedang mentasrif dari fi'il madi sampai dengan fi'il nahi, disebutnya tasrif apa namanya? Tasrif istilahi. Perlu nggak kita menguasai tasrif istilahi? Perlu. Perlu. Tapi saya lupa mulu. Apa-apa. Lupanya dulu. Lupanya 10, ingatnya 2. Ah, ya sama yang seperti saya bilang. Dapat 10, lupa 8, sisa 2. Besok dikasih lagi 10, lupa lagi 8, sisa 2, 4. Lama-lama kan banyak, Bu. Baru 4. Kasih 10, lupa 9, sisa 1, 5. Jadi lama-lama pinter. Soalnya di kelas hari Selasa itu juga yang bahas sorof, mereka sudah lancar. Tasrif istilahi udah lancar. Jadi yang kita bahas dalam tasrif itu, dalam ilmu sorof, tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Sekarang tasrif lugawi ini. Tadi kan kita sudah mentasrif kata itu ya. Nah, tasrif lugawi itu apa? Tasrif berdasarkan domir ya. Iya. Karena berdasarkan domirnya, maka tasrif lugawi itu hanya 4, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari, kemudian fi'il amr, kemudian fi'il nahi. Wah, domir mau udah hafal kan? Wa humahum, seterusnya itu. Nah, coba kita lihat nih. Ada kata huwa. Ini fi'il madhi. Masih kata yang sama. Tadi kan nasoro yang suruh. Ini kita ambil kata juga nasoro. Nasoro, nasoru, nasorat, nasorota, nasorna. 3-3 juga. Nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Begitu fil mudhari. Yansuru, yansurani, yansuruna, tansuru, tansurani, Yansurna, tansuru, tansurani, tansuruna, tansurina, tansurani, tansurna, ansuru, nan,
suru. Mansur. Begitu fi'il amarnya unsur. Unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsurna. Nah, La tansur, sur. la tansura, la tansuru, la tansuri, la tansura, la tansur. Nah, inilah tasrif lugawi. Jadi begini, Bu. Yang saya maksud adalah Ibu bisa mentasrif fi'il, tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Misalnya nih, saya kasih tasrif ya, saya gini. Saya ambil kata contoh satu ya, nasoro ya. Tasrif istilahi dulu. Nasoro yansuru nasron fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur. Terus tasrif lugawi ke bawah. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorat, nasorota, nasor. Nah, nasor tak, nasor tuma, nasor tum, nasor ti, nasor tuma, nasor tun, nasor tu, nasor. Nah, ilmu darinya yansuru, yansurani, yansuruna, tansuru, tansurani, yansurna, tansur. Kemudian tansuru, tansurani, tansuruna, tansurina, tansurani, tansurna, ansuru, nansuru. Fi'il amarnya unsur, unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsurna. La tansur, la tansura, la tansuru, la tansuri, la tansura, la tansur. Nah, itu jadi yang ditasrif istilahi dan tasrif Lugawi. ya. Silakan kita coba praktekkan dulu, Bu Rian. Silakan, Bu. Buka suaranya, Bu. Ada suaranya. Nasor. Yang hijau dulu, Pak. Baca yang hijau ya. Yaqulu fa'lam wa fa'ilun zaka maf'ulun. Uf. Uf'ul la taf'ul. Ya. Terus? Ini istilahi dulu ya. Tadi istilahi satu, terus nasoro ke bawah. Nasoro. Nasoro yansuru. Nasoro. Tadi sudah. Itu tadi. Halo? Oh, ini sekarang kita apa? Istilahi apa? Lugawi kan tadi istilahi sudah tadi. Oh, Ini belum ya? Istilahinya belum ya? Ini sekarang lugawi. Tadi istilahinya sudah belum? Belum. Iya, nasoro lagi. Nasoro. Jangan nasoro, syakaro ya. Ya. Sakar yaskuru sukron lakirun maskurun Wadzaka maskurun. Wadzaka maskurun uskur lataskur. Ya. Baru ke bawah gitu. Ke bawah. Syakaro ya. Sakaru Sakarot. sakarota sakarna. Terus? Apa lagi ya? Anta. Lalu Ustaz lagi nggak fokus. Jakarta. Ya. Syakar. Lanjut, Bu. Sekarang apa jadi guna ya? Anta Syakar. Apa ya? Sakarta, sakartuma, sakartum, sakarti, sakartuma, sakartunna, sakartu,
sakarna. Ya, pakai sya ya, Bu. Bagus. Fi'il mudhari'nya? Ilmu doranya. Yaskuru. Yaskuru ya, Ya. Yaskuru ya Ustaz. Yaskuru. Yaskurani, yaskuruna. Yaskulani, yaskulna. Yaskulani, yaskuluna. Kia. Yaskirina. Anti taskurina. Tetap itunya apa? Kasroh apa? Tetap doma. Ya, betul, Taskurina. 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 Taskurina taskurani. Takulna. Taskurna. Taskurna. Askuru. Naskuru. Terus fi'il amarnya uskur. Uskuro. Ya. Mm-mm. Uskurna. Ya Ustaz. Uskura, uskuru. Uskura, uskuri, uskura, uskurna. La taskur. La taskuru, la taskuri, la taskuro, la taskirna. La taskur. Baik, silakan Bu Rina gantian. Ayo Bu. Tasrif. Ada khola ya. Wazannya dulu fa'ala ya, follow ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Ya. Fa'ala ya, follow. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Uf'ul. Uf'ul la taf'ul. Dakhola. Oh, maksudnya ini apa? Polanya seperti itu, Ustaz. Betul. Dakhala yadkhulu. Dukhulan. Oh, beda. Tadi Mas dari Simai. Oh, Nah, orang baru gabung udah disuruh begini. ya, dakhala Dakhala dukhulan. fahuwa Dakhilun. Wadaka madkhulun. Udkhul. La tadkhul. Nah, tadkhul. Nah, ke bawah sekarang. Dakhala. Sebentar. Matinya dulu, Ustaz. Dakhala, dakhalu. Dakhalat, dakhalata. Dakhalna. Dakhalta, dakhaltuma, dakhaltum, dakhalti. Bener nggak sih? Dakhaltum, dakhalti, dakhaltuma, dakhaltunna, dakhaltu, dakhalna. Iya. Ya, dakhulu. Oh, sekarang mudhari'nya. Ya. Yadkhulu, yadkhulani, yadkhuluna, tadkhulu, Adkhulani. Yadkhulna. Yadkhuru. Terus anta tadkhulu.
Antanya tadkhulu. Anta tadkhulu. Tadkhulu. Tadkhulani. Tadkhuluna. Tadkhulina. Tadkhulani. Tadkhulna. Terus. Tadkhulu. Iya, Ustaz. Tadkhulu. Ya, fil amrnya. Udkhul. Fil amrnya, Bu. Udkhul. Udkhul. Ula. Udkhulu. Kemudian Udkhuli. udkhuli. Udkhula. Udkhulna. La tadkhul. La tadkhul. La tadkhula. La tadkhulu. La tadkhuli. La tadkhula. La tan. La tad. La tadkhulna. Iya. Bagus. Gimana? Baru gabung udah di ini ya, Bu. Bikin puyeng jadinya. Tapi sedap juga sih. Iya, Bu. Kalau belajar sorof memang harus ngomong begini. Gak bisa dipahami aja, harus dibaca. Silakan Bu Sri Lestari gantian. Nih. Dari awal kita buat tasrif. Masih terbata-bata. Tasrif apa dulu? Tasrif istilahi ya, Bu Sri. Jarot, Tasrif istilahi. istilahi. Ya, Ibu boleh kata syakaro, boleh kata nasoro. Jangan nasoro deh, syakaro aja. Sakoro ya. Ya, baca. Sakoro yaskuru sukron. Sakirun maskurun uskur nataskur dakola jadekulu. Nah, Tadi kan syakaro. ya. Berarti syakaro. Ya. Yang mana nih, Ustaz? Yang tadi nih ngikutin contoh dari nasoro. Kan Ibu tadi pilih kata kerja syakaro ya. Ya kan? Berarti tasrif lugawinya juga syakaro. Syakaru. Ayo. Sakuru. Yang kayak kemarin kan Ibu bagus tuh PR-nya, suaranya bagus kemarin. Lupa. Ya, ini kan Syakaro. Nah, kalau Ibu kesusahan, nasoro saja deh, tinggal baca tuh. Ayo. Ya. soalnya kalau lagi puyeng. Ibu, baca nasoro saja. Nasoro. Ya. Nasoro yang suruh. Ke bawah bacanya. Nasoru. Ya gitu. Oh gitu. Iya. Maksudnya. Ya Allah. Nasoro. Nasoru. Terus. Nasorota. Nasorna. Nasorta. Nasortu nama. Nasortum lagi. Nasorti. Nasortuma. Nasortuma. Nasortuna. Nasortu. Nasorna. Yansuru. Yansuru. Yansurani. Yansuru, yansuroni, yansuruna, tansuru, tansuroni, yansurna. Iya, bagus. Tansuru, tansuruna. Tansurani. Udah kan itu. Tansuroni, tansuruna,
tansurina, tansuroni, tansurna, unsuru, Ansuru, nansuru, ansuru, nan, unsuru, nansuru, unsuru, bukan unsuru, ansuru. ansuru, nansuru, Mumtaz. Silakan nih. unsur, unsuro, unsuru, unsuri, unsuro, unsurna, Latan, tansur, latansuro, latansuru, latansur, lantasuri, latansuro, latansurna. iya, baik, alhamdulillah. Dakola artinya apa tadi Ustadz? Dakhola masuk. Masuk. Tuh, Kalau doroba? memukul. Suka buat memukul. Boleh tanya. Silakan, Bu Najala Rina. turunnya. Najala turunnya. Nazala turun. Silakan, Bu Rina. Ini kalau saya perhatikan, Bagaimana? saya perhatikan untuk cara membaca fiil-fiil yang berkaitan dengan domirnya. Kalau misalnya dibaca panjang, padahal itu kan pendek. Misalnya ini, apa ini yang dibaca pendek, coba Ustaz. Nasorna gitu ya. Guna. Nasorna. Kalau dibaca nasorna, berarti kan domirnya sudah bukan huna lagi kan? Iya, betul sekali. Artinya. Jadi memang bacanya sesuai dengan panjang pendeknya. Nah, Ya, kalau gitu. kita membaca harusnya pendek, domir terus dibaca panjang, berarti domirnya udah beda lagi. Iya, karena domirnya beda, maknanya juga jadi beda. Misalnya nih, huna dan nahnu kan nih sama nih. Cuma kata huna itu kan pendek, nasor, na. Sedangkan nahnu, nasor, na. Terkadang kita mentasrif itu nggak sadar karena kebawa dengan nada. Yang tadinya pendek jadi panjang, kebawa dengan nada. Jadi kalau mendengarkannya berarti kan domirnya udah beda lagi gitu. Beda. Nah, Juga itu ya. ya, jadi bacanya idealnya kalau huna, nasor, nah, biar supaya tidak panjang nunnya dihentak saja, nasor, nah. Roknya dihentak. Takutnya kalau tidak dihentak, nanya jadi panjang, nasor, nah, gitu. Tapi kalau kita hentak pakai trik nasor, nah, Seperti nasor, nah, tuh kalau nah. Jadi idealnya bacanya juga harus sesuai, panjang-panjang, pendek-pendek. sesuai domirnya berarti ya. Iya. Itulah makanya sering katakan kalau baca panjang, pendekin, panjang. Karena nanti ini kaitannya Iya. dengan pembacaan Al-Quran itu akan Betul. menjadi salah nanti. Betul. Nah ini namanya jadi kalau tasrif ada tasrif tadi istilahi ada tasrif lugawi. Apakah semua fiil seperti ini Ustaz? Iya seperti ini. Nanti Ibu dapati semua fiil di tasrifnya istilahi dan lugawi. Begini formatnya terus. Sampai Ibu menjadi ahli dalam tasrif, begini formatnya. Tapi ini basic, dasarnya seperti ini. Nanti kalau ada huruf ilatnya, itu kasusnya lagi, beda lagi. Itu udah lanjutan. Berarti harus dihafal ini Ustaz. Iya, betul sekali. Muter deh. Oleh karenanya kalau seseorang baru belajar bahasa Arab, disajikan ini, kemudian dia bertanya pada gurunya, berarti harus dihafal Ustaz. Kalau begitu saya mundur aja Ustaz. Itu alasan guru bahasa Arab, nggak mau ngajarin Arab dulu, nggak mau. Alasan saya juga sama, saya nggak mau ngajarin Arab dulu, ntar mundur lagi. Itu. Bayangin udah puyeng dulu.
Karena yang dibayanginnya sudah pusing. Padahal sesulit apapun ilmu, tetap ada jalannya. Iya. Harus yakin. Ustaz. Dan belajar itu harus sabar. Ingat, orang sabar bersama Allah. Innallaha Ma'asobirin. ma'asabirin. Allahu yuhibbu as-sabirin. Sabar bukan hanya dalam kehidupan aja, belajar sorok juga harus sabar. Begitu. Karenanya pahala sabar itu nggak bisa digambarkan. Begitu besarnya pahala sabar itu. Begitu sulitnya kita belajar, maka mendapatkan pahala kesabaran. Sabar seluas samudra. Bagaimana kita aplikasi ke dalam Al-Quran? Ini kalau kita sudah tahu begini, nanti gampang. Kita ambil contoh di Al-Quran. Yang repot, belum tahu begini, langsung disajikan contoh Al-Quran. Ya susah. Nggak nyambung nanti. Oke. Ulang lagi. Ternyata ini saya buat ringkasan ya, Bu. Nanti insya Allah saya kirim filenya kalau sudah sehari lagi, karena saya nulis ringkasan ini udah 16 lembar. Tujuannya sih untuk memudahkan saja. Gimana sih orang kalau belajar sorok hasilnya itu apa gitu. Ringkasan ini aja. Nah ini baru kita wazan sulasi mujarrad. Kan wazannya ada 6 nih. Ya kan? Yang tadi kita sini kan wazan 6 itu maksudnya apa? Fa'ala yaf'ulu. Ini 1. Tasrif istilahi, tasrif lugawinya. Ini kedua nih nanti nih. Wazan kedua fa'ala yaf'ilu, disingkat yakin. Ya kan? Tasrif lugawinya juga ada, ya kan? Udah lengkap. Nah, kemudian tasrif yang ketiga fa'ala yaf'alu, hanya. Tuh. Sama tasrif istilahi juga, tasrif lugawi. Gitu. Terus nanti yang keempat, nanti dia fa'ila yaf'alu. Sama ada tasrif istilahi juga, ada tasrif lugawi. Ini belum lengkap contohnya. Yang kelima ada untukku fa'ula yaf'ulu, tasrif istilahi, terus juga tasrif lugawi. Yang keenam yakin, kini fa'ila yakilu, sama tasrif istilahi, tasrif lugawi. Udah sampai situ, Ustaz? Belum, sebenarnya kita baru sampai 3 ya, Bu Rian. Wazan keberapa, Bu? Yakin yang keempat. Baru yakin. Baru yakin. Baru yakin. Udah yakin. Aku yakin hanya baru 2. Baru 2. Oke, 2 minggu depan lah kita balik ulang lagi 2 ya. Tuh, ini tadi kan sulasi mujarrad udah selesai. Wazan sulasi mazid ada tambahan, sama tasrif istilahi juga, tasrif lugawi. Tuh. Jadi jangan dibayangin banyaknya, Bu, tapi dibayangin mudahnya. Gitu ya. Pemakaiannya gimana, Ustaz? Ustaz, Bagaimana, Cak? Ustaz, kalau mudorenya taktil, amarnya jadi apa? Apa? Kalau mudorenya taktil, yakin nih, yakin. Yakin. Taktilu antanya. Mudorenya taktilu kan? Taksilo. Taktilu. Amarnya? Iksil. Oh, dia ikutin ainnya ya? Iya, infilnya ngikutin. Amar kan nggak ada fathah ya? Amar depannya nggak ada fathah. Nggak mungkin aksil. Jadi iktil. Iksil. Kan kotala. Kotala kan yaktulu, berarti uktul.
Kan kita wajan yakin, yaf'ilu. Kotala masuknya yang wazan 1. Tuh. Berarti kok ditulis kemarin harus kotala sih Ustadz wajan yakin. Salah berarti, saya salah nulis. Oh, Saya nulis tabel. Ya, Bu. Jadi bagaimana nih? Jadi nggak usah salah Kalau yang wajan. kedua kotala yaktulu itu wazan 1. Aku Oh, salah tulis tabel. Ya, Bu. gitu. Salah ya. Nah, itu wazan pertama tuh. Ini wazan kedua nih. Kalau di sini. Pantesin nggak enak didengar. Berarti udah sensitif. Kayaknya aneh deh ini gitu Ya. kayak. Jadi ibu bayangkan kalau ibu bisa mentasir seperti ini, wah luar biasa ini. Jadi nggak semua kata kerja bisa wajan. Wah semuanya. Jadi wah, satu kata kerja satu wazan. Oh, Begitu. salah dong. Berarti saya salah dong ini semua ininya harokatnya. Gimana? Yang uktul? Ya salah. Salah. Karena yakin. Tapi yang suaranya itu voice note ibu betul. Kotala, kotalu, ya kan? Iya, yang madinya pasti sama kata Ustadz. Iya. Ya kan? Berarti mudorenya kan yang berubah harokatnya. Ya, mudorenya juga betul. Voice note-nya yaktulu gitu. Iya, kalau dari aku ke yakin ke aku kan berubah. Enggak, waktu ibu ngerjain PR itu kan saya koreksi. Oh iya. Sudah benar. Enggak, ini kan kemarin kita ya. Berarti salah di harokat ya Ustadz. Ya. Jadi ya gitu ya Bu Rina. Ini summary-nya untuk mungkin untuk 2 bulan sampai 3 bulan. Kesalu, itu ya Ustaz ya? Iya. Kesalata, kesalna. Nah ini nih dia nih. Salah nih. Ya. Kesalta, kesalna, kesalta. Jadi polanya sama. Kesaltuma. Kesaltum. Jadi Kemarin kan dibikin itu kan Ustaz. Kesalti, kesaltuma. iya kan saya kosongin kan. Kesaltuna. Saya kosongin kan, maksudnya dikosongin. Satu. Yang kosong itu kesalna. Betul, gosalna. Untuk gosalna udah. Ini wazan yang kedua nih. Yang mana sakit? Yang tadi gosala ibu. Kan wazan pertama tadi sudah. Ini yakin nih. Oke. Yaksil. Ya. Nanti kita masih yakin kan Ustaz? Iya masih yakin ya. Diulang lagi ya kemarin Ustaz ini kan udah yakin. Iya diulang lagi Bu, karena belum mantap. Enggak apa-apa Bunda, ulang-ulang biar itu. Nanti Ibu baca lagi di rumah iseng-iseng wazan yang kedua. Bukan iseng-iseng Ustaz ini. Ustaz, sekarang yang wajan yakin kata kerjanya apa yang bisa? Ya itu tuh pilih hamala boleh. Doroba bisa. Doroba ya 1000. Boleh. Adzaba. Apa? Adzaba tuh boleh tuh. Kadzaba. Kadzaba artinya apa? Kadzaba itu artinya berdusta. Kenapa sih? Berdusta. Berdusta. Amat bohong. Ustaz berdusta. Ustaz yang pada kan bikin doroba ya Ustaz. Bukan. Kadzaba. Kan doroba. Iya. Ibu sudah ngerjain? Doroba. Dorobu. Ini yakin ya Ustaz? Ya, jadi gini Bu, ini PR-nya buat Ibu. File ini nanti saya kirim, ya. Tapi saran saya jangan kalaupun Ibu mau cetak satu aja, 1 sampai wazan aku yakin hanya, oke? Itu aja. Kalau mau dicetak, karena belum sempurna ke bawahnya. Sayang dicetak belum sempurna. Kalau mau dicetak wazan aku
Halaman pertama tuh aku buat yakin hanya. hafalan. Itu kalau mau dicetak. Kalau nggak dicetak nggak apa-apa. Nah, nanti Ibu baca PR-nya untuk Rabu yang akan datang. Ibu tasrif istilahi. Wazan yang kedua fa'ala yaf'ilu. Yakin. Ya, yakin. Fa'ala yaf'ilu. Tasrif istilahi dan tasrif lugawinya. Bisa dipaham sampai sini? Kayak tadi. Tapi jadi satu apa sendiri-sendiri? Sendiri nulisnya begini kayak saya nih. Kalau ditulis. Ibu tabel tasrif istilahi dulu. Ya, seperti ini persis seperti ini. Kemudian tasrif lugawi seperti ini, persis ngikuti saya. Tapi jangan kata gosala udah. Oke. Ini hamalah artinya apa? Hamalah membawa. Membawa. Pilihannya kata, Ibu boleh kata hamala, boleh juga kata kadzaba. Pilih. Jadi Ibu tulis tasrif istilahi. Tasrif. Ya, seperti contoh ini nih. Ibu tinggal menghapus aja. Jadi istilahi dulu gitu. Istilahi sama persis seperti ini nih. Gambarnya sama lah. Ikutin pola saya ini. Kalau Ibu pilih kadzaba, tulis saja kadzaba di sini nih. Sampai pilnahi ya? Ya. Setelah itu Ibu tulis tasrif lugawi. Seperti ini nih. Kalau hamila berarti hamila dan seterusnya. Lugawi yang pakai domir ya Ustaz? Iya nih begini ya, ngikutin. Nanti file ini saya kirim buat baca-bacaan Ibu. Kalau mau di print jangan semua, saya sarankan. Hanya baru sampai wazan hanya saja kalau mau di print, karena bawahnya belum sempurna. Kalau mau di print jangan semua. Jadi gitu, paham ya Bu? Istilahinya Iya. Boleh kan doroba, itu Pak. Doroba itu. Ibu jadi pilihannya gini Bu, gini. Kata doroba juga wazan ini boleh. Jadi kalau Ibu mau sebut doroba ya boleh. Ini kan pilihannya yang ditertera di layar ini cuma hamala dan kadzaba ya. Pilihannya hamala kadzaba. Mana sajadah mana? Hamala kadzaba. Boleh satu atau dua-duanya? Salah satu gitu Ustaz. Pilih aja satu aja. Kadzaba atau takut kalau dua kebanyakan. Ya. Boleh Ibu pilih kata hamala, boleh juga kadzaba, boleh juga doroba atau fiil lainnya yang wazan yakin. Tapi saran saya lebih baik Ibu pilih kata hamala atau kadzaba saja. Ya. Buat seperti ini nih, tasrif istilahi. Ya, seperti ini. Ini udah tinggal nyalin nih Bu nih. Udah jadi malah. Harus buat tasrif lugawi seperti ini bentuknya. Kalau sudah ditulis, Ibu kirim ke saya. Kemudian Ibu juga kirim voice note. Tahu voice note? Tahu. Di WA itu kan ada tuh. Iya. Tekan ya. Iya. Kalau film madi ini pertama tasrif, kasih judul ya, isbarat. Tasrif istilahi wazan yakin. Ya. Tasrif itu Ibu fa'ala yaf'ilu fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'al la taf'al. Contohnya hamala yahmilu hamlan fahuwa hamilun wa dzaka mahmulun ihmal la tahmal. Stop. Kirim. Jangan panjang-panjang, kirim satu paket. Kirim. Kemudian setelah itu tekan lagi tasrif lugawi wazan yakin fi'il madhi aja. Gosala, gosalu, gosalat, gosalata, gosalna, gosalta, gosaltuma, gosaltum,
Gosalti, gosaltuma, gosaltunna, gosaltu, gosalna. Kirim. Film Aldi. Setelah itu film Dori. Sampai selesai. Kan? Kirim. Setelah itu film Amar. Tekan, kirim. Film Nahi, tekan, kirim. Jadi satu-satu fiil. Iya. Kayak Bu Rulina tuh. Tujuannya apa, Bu? Direkam begitu. Ya, biar saya tahu antara menulis dan membaca. Tuh. Begitu. Hari kan udah dibikin PR, Ustaz. Nah, iya kan belum disetor. Nih. Sering aja. Nah, Ustaz, kalau lagi yang itu kan ya. PR tempo hari, Bu. Ini tempo yang akan datang. Nggak, jadi begini maksudnya, Bu. Kenapa dibuat PR ini untuk Ya, membantu supaya Ibu, kita hafal. supaya Ibu hafal. Ya. Jangan jadi beban, santai aja santai. Oke. Santai. Jalan. Ini aja belum diperiksa, Ustaz. Iya, belum dikirim. Kalau udah dikirim pasti saya periksa. Benar. Pasti saya periksa. Minggu depan deh, Ustaz. Ya, boleh Rabu depan. Berarti tulisan sama rekaman ya, Ustaz? Iya, Ibu nggak usah malu suaranya direkam, latihan. Biasa aja. Nggak saya kirim ke yang lain, cuma saya doang yang dengar. Ini kalau belajar sorab memang harus dibimbing begitu, Ibu. Nggak boleh teori doang, nggak boleh, karena sorab powernya adalah kekuatan ingatan. Begitu. Harus melisankan ya. Mumpung kelas Rabu kita orangnya dikit, jadi waktunya banyak untuk koreksi. Gitu. Seharian deh, Ustaz, ngoreksi aja. Makanya udahlah, kan kalau ke Jafri kan saya cepat, saya respon cepat. Misalnya Saya mau nanya, Ustaz lagi nerangin jadi nggak enak. enggak, kalau saya lagi online, kalau lagi saya itu berarti saya memungkinkan saya jawab. Itu aja, Bu. Jadi jangan jadi beban belajar sorok. Oke. Ntar kalau Ibu udah merasakan bisa, oh gitu enak juga ya. Gitu. Ustaz, Ya, jadi tasrif istilahi yang wajan yakin untuk kadzaba ini berarti cuma satu baris ya? Ya maksudnya kan? satu baris. Ya kan yang istilahi yang bukan domir kan berarti cuma satu baris kan? Iya, satu baris aja kayak Cuma tadi. kadzaba ya ibu gitu kan? Iya. Sampai ke sana. Bawah. Sampai ke fiil nahi kan? Oh iya, istilahi. ada banyak Ibu. Ya. Nah, Ada ntar Ibu. kita bikin lagi yang ke bawah lugawis yang domir gitu maksudnya. Ya, udah gitu aja. Iya. Cuma satu kata doang kok. Ringan kan, Bu Rina? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ibu tetap istiqomah belajar sorab gitu. Ya, seperti itu. Karena niatnya sudah murni. Apa murni? Saya pengen memahami Quran. Lah iyalah, harus ada jembatannya. Gak langsung ke Quran lah, jembatan dulu. Baik, kalau sudah bisa enak nanti. Baik. Nanti Ini Mas Darek bukan Simai kan Ustaz kadzaba. Nah, kalau Ibu pilih di situ sudah ada ya. Kalau hamlan berarti bukan. Kalau kizaban berarti simai ya. Iya. Baik Ibu, karena udah 8:15 ada sesi berikutnya tuh. Saya lagi ditunggu depan pintu. Maka kita cukupkan dulu sampai di sini dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Ntar ada YouTube-nya ya. Ditunggu ya, Ustaz. YouTube-nya. Iya. Tapi sayang Bu Sri nggak jadi artis hari ini karena banyak ketutup. Nah, soalnya apa, Ustaz? Aduh, saya lagi gemeter kaki, lagi ngos. Baik, ya Bu. Saya tidak live, saya tidak akhiri. Coba Ibu itu aja. Live aja masing-masing ya. Iya.
Lab meeting masing-masing. Ya, kita lab. Ya. Terima kasih, Ustaz. Ya, Ibu bisa lab meeting? Assalamualaikum.